Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Rizky Alzena dari kelas 9E nomor absen 10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Unsur adalah suatu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semi logam, dan non-logam. Unsur logam bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik, mengkilap jika digosok, dapat ditempa, dan dapat diregangkan. Semi logam mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur non-logam bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Contoh unsur yang terdapat di rumah saya adalah yang pertama, silikon dengan lambang Si seperti casing HP. Yang kedua, besi dengan lambang Fe seperti paku. Ketiga, aluminium dengan lambang Al seperti panci. Kemudian yang keempat, emas dengan lambang Au seperti perhiasan. Dan yang kelima, seng dengan lambang Zn seperti kanopi. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentukannya. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Sifat senyawa organik tidak mudah larut air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentukan yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Senyawa anorganik ini memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa yang ada di rumah saya adalah yang pertama, sukrosa dengan lambang C12H22O11 yang terdapat pada gula. Yang kedua, natrium klorida dengan lambang NaCl yang terdapat pada garam dapur. Yang ketiga, air dengan lambang H2O. Yang keempat, asam klorida dengan lambang HCl yang terdapat pada pembersih lantai. Lalu yang terakhir ada asam fosfat yang terdapat pada deterjen dengan lambang H3PO4. Selanjutnya adalah campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusunnya. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contoh campuran yang ada di rumah saya, yang pertama, larutan air garam. Zat penyusunnya ada air dengan lambang H2O dan garam dengan lambang NaCl. Yang kedua, ada larutan air gula. Zat penyusunnya ada air dengan lambang H2O dan gula dengan lambang C12H22O11. Yang ketiga, ada air dan minyak. Zat penyusunnya ada air dengan lambang H2O dan juga minyak. Yang keempat, ada teh manis. Zat penyusunnya ada air dengan lambang H2O, teh, dan gula dengan lambang C12H22O11. Dan yang terakhir ada air kopi. Zat penyusunnya ada air dengan lambang H2O dan kopi. Air kopi dan air minyak termasuk heterogen. Sedangkan teh manis
air gula, dan air garam termasuk campuran homogen. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.